ibadah anak online. Sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mau memberitahukan tata tertib dalam ibadah kita agar ibadah kita berjalan dengan tertib dan juga kita mendapatkan berkat yang baru. Nah, adik-adik, yang pertama, untuk setiap ibadah, adik-adik diwajibkan untuk membawa Alkitab. Karena selama ibadah, kita akan membaca firman Tuhan dan juga ada ayat hafalan. Jadi adik-adik, jangan lupa ya, Alkitabnya harus ada di sebelah adik-adik. Yang kedua, adik-adik pada saat ibadah harus menggunakan pakaian yang bersih, sopan, dan juga rapi. Karena kita mau menghormati hadirat Tuhan yang turun pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah tidak diperkenankan untuk makan, bermain gadget, ataupun permainan lainnya. Karena kita mau fokus hati dan pikiran kita untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang terakhir adalah adik-adik saat mengikuti ibadah, adik-adik ikuti dari awal kita memuji dan menyembah Tuhan, menari dan melompat untuk Tuhan, sampai akhirnya kita menerima urapan. Pasti kita akan diberkati. Sudah siap adik-adik? Mari kita sama-sama mengikuti ibadah. Shalom! Shalom adik-adik. Halo Restoration Kids. Apa kabar? Kakak senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik di ibadah online anak sekolah minggu GBI Visi Pemulihan. Nah, adik-adik udah siap belum untuk bertemu dengan Tuhan Yesus? Udah siap belum untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan? Nah, seperti pesan Kak Herianti, adik-adik sudah pakai baju yang bagus tentunya kan? Sudah duduk yang manis kan? Semua bersuka cita. Hari ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Ayo adik-adik, sekarang semuanya berdiri yuk, kita mau berdoa. Ayo, semua yuk. Jadi gak ada yang malas-malas untuk beribadah ya. Yuk, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan. Adik-adik ikuti Kairi ya. Yuk, sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Sekarang kami ada di hadapan-Mu untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus sudah memberikan kesehatan, kekuatan, hati yang gembira dan penuh sukacita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan saat ini kami boleh bersyukur kepadamu Tuhan. Inilah syukur kami. Kami mau naikkan pujian dan penyembahan kami. Kami mau bersorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga Kak Nina yang akan menyampaikan pesan firman Tuhan pada hari ini. Berkati Kak Nina Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Adik-adik semua katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Adik-adik senang kan menjadi anak Tuhan kan? Yuk kita sama-sama akan memuji Tuhan. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Yuk semua berdiri, angkat tangannya. Yuk adik-adik, kita siap memuji Tuhan. Yuk, haleluya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Yuk lagi adik-adik ya. Siap? Haleluya. Ayo semua berdiri. Gerakin tangannya. Happy ya ya ya, happy
adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik, karena kita tidak bertemu muka, adik-adik bisa memberikan persembahannya loh. Di mana ya? Nah, adik-adik bisa lihat ya, di bawah ini ada rekening BCA. Adik-adik bisa meminta papa, mama untuk boleh transfer ke rekening di bawah ini sebagai persembahan adik-adik. Oke adik-adik, adik-adik udah baca, dicatat ya. Ya, sekarang adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan kesaksian teman-teman adik-adik. Nah, adik-adik yang belum bersaksi, adik-adik ayo dong bersaksi, memuji menyembah Tuhan, mungkin juga kesaksian hidup, atau adik-adik mau menceritakan kebaikan Tuhan. Nah, adik-adik buat videonya ya, terus kirim ke kakak-kakak guru sekolah minggu masing-masing. Oke adik-adik? Nah, sekarang duduk yang manis, kita akan mendengarkan kesaksian teman adik-adik. Hai teman-teman, hari ini kita mau bersaksi biaya ya. Thank you, God bless you. Bye. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik sudah dengar kesaksian teman-teman adik-adik kan? Luar biasa loh. Nah, adik-adik mulai hari ini adik-adik harus bersaksi buat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik mulai sekarang buat videonya ya. Nah, ada satu lagi loh. Adik-adik kirim video ayat hafalan minggu ini. Nanti adik-adik akan diberi hadiah. Adik-adik mau? Ayo semangat ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan teman adik-adik yang kirim ayat hafalan minggu lalu. Nah, adik-adik boleh minggu ini mendengarkan firman Tuhan dari Kak Nina dan dengar baik-baik ayat hafalannya. Nah, adik-adik bisa kirim ayat hafalannya ke kakak guru sekolah minggu masing-masing. Adik-adik, nanti adik-adik akan ditayangkan minggu depan dan ada hadiahnya loh. Oke? Nah, duduk yang manis. Kita akan dengar kesaksian ayat hafalan dari teman-teman adik-adik. Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah
kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Nah, adik-adik sudah dengar ayat hafalan dari teman adik-adik? Wow, keren kan? Adik-adik jangan lupa ya, habis firman Tuhan sebentar akan disampaikan oleh Kak Nina. Adik-adik cepat hafalkan ayat hafalannya dan buat videonya, kirim ke guru sekolah minggu masing-masing. Oke? Nah, ayo adik-adik, sekarang kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Nina. Mari adik-adik, kita semua siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Buka hati adik-adik. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari adik-adik katakan, ku mau cinta Yesus, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil dia Abba Bapa, ya Abba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik, kita terus menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kak Nina. Beri hikmat dari surga Tuhan untuk Kak Nina, boleh menyampaikan firman Tuhan, dan kami boleh mengerti semua kehendak-Mu ya Bapa. Urapi Kak Nina di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan berkati kami. Haleluya. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Salam adik-adik. Wah, kakak senang sekali loh ketemu adik-adik minggu ini. Adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan bersama Kak Eri. Pasti semua suka cita kan? Nah, sekarang adik-adik duduk semua yang manis. Kita mau dengar Tuhan Yesus bicara apa pada kita hari ini. Nah, tapi kakak lihat masih ada yang berbawa Alkitab. Ayo, sekarang ambil Alkitabnya. Cepat ya adik-adik. Nah, oke. Sekarang kakak sudah lihat semua sudah bawa Alkitab. Nah, sekarang adik-adik kakak mau kasih tahu tema kita hari ini adalah aku perlu pengampunan Allah. Nah, adik-adik sebelum kakak buka firman Tuhan, kakak mau tanya nih sama adik-adik. Siapa di antara adik-adik
yang pernah menjadi bayi? Ayo, siapa yang jawab? Nah, benar adik-adik, kita semua, adik-adik, kakak pernah menjadi bayi. Kita nggak mungkin langsung besar ya adik-adik ya. Nah, sekarang kalau adik bayi bisa melakukan segala sesuatu sendiri nggak? Wah, pasti nggak bisa ya adik-adik. Karena adik bayi butuh bantuan, butuh orang lain. Misalnya papa, mama, kakak, oma, atau yang lainnya. Nah, kalau begitu kita tidak boleh memikirkan diri kita sendiri saja ya adik-adik ya. Kita tidak boleh egois, kita tidak boleh menang sendiri. Kita juga harus memikirkan orang lain. Nah, beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar firman Tuhan bahwa semua manusia membutuhkan pengampunan yang dari Tuhan Yesus. Adik-adik, pengampunan yang dari Tuhan Yesus itu sempurna, yang membawa kita merdeka dari segala dosa dan kita punya kehidupan yang kekal di surga. Nah, adik-adik tahu nggak kenapa kita perlu pengampunan dari Tuhan? Ada yang bisa jawab? Nah, benar adik-adik, kita adik-adik, kakak sangat perlu pengampunan dari Tuhan karena kita semua adalah manusia yang berdosa adik-adik. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik nih lihat ayat dari firman Tuhan dari Yakobus 3 ayat 14 supaya adik-adik tahu apa aja sih dosa-dosa yang tidak boleh ada pada kita. Yuk kita buka adik-adik. Sudah ketemu belum ayatnya? Yakobus 3 ayat 14. Sudah ya? Yuk kita baca sama-sama. Yakobus 3 ayat 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Nah, adik-adik udah tahu kan? Nah, sekarang kakak tanya, siapa dari adik-adik yang pernah punya sikap atau pernah punya perasaan seperti ini? Ayo, apa tadi? Satu, iri hati. Yang kedua, sombong atau memegahkan diri. Yang ketiga, apa? Mau menang sendiri atau egois. Yang keempat apa? Berdusta. Nah, sekarang coba adik-adik ingat, pernah nggak adik-adik melakukan hal-hal seperti yang disebut di Yakobus 3 ayat 14 tadi? Adik-adik tahu nggak? Kalau kita melakukan hal-hal seperti itu, berarti kita melawan perintah Tuhan. Nah, kalau kita melawan perintah Tuhan, membuat hidup kita menjadi jauh dari Tuhan Yesus. Nah, kalau kita jauh dari Tuhan Yesus, kita bisa dekat gak sama Tuhan Yesus? Kita bisa minta pertolongan dari Tuhan Yesus nggak? Nah, nggak bisa ya adik-adik. Nah, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Adik-adik, kita harus segera bertobat dan minta ampun pada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik melihat satu film animasi tentang seorang yang iri hati. Nah, adik-adik simak ya filmnya ya. Adik-adik duduk yang manis. Yuk kita nonton filmnya. Kain dan Habel memberikan korban bakaran untuk Tuhan. Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya, tetapi Tuhan tidak menerima persembahannya. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, dan Tuhan menerima korban persembahan itu. Habel senang karena persembahannya diterima oleh Tuhan, tetapi Kain iri hatinya karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Setiap kali Kain melihat Habel, hatinya menjadi panas dan mukanya muram. Kain menghampiri Habel, dan Kain berkata kepada Habel, "Marilah kita pergi ke padang."
Ketika mereka sampai di padang, tiba-tiba Kain mengambil batu dan memukul Habel, hingga Habel terjatuh dan tidak dapat bangun lagi. Dan Kain pun mengubur Habel di padang itu. Saat Kain sedang berjalan, Tuhan berfirman kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawab Kain kepada Tuhan, "Aku tidak tahu, apakah aku penjaga adikku?" Tuhan berfirman kepada Kain, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah ini, karena dosamu yang telah kau perbuat terhadap adikmu. Engkau akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Nah, adik-adik sudah lihat kan tadi salah satu sikap yang Tuhan Yesus tidak senang. Adik-adik tahu nggak tadi siapa yang iri hati? Benar adik-adik, namanya Kain. Kain iri hati sama adiknya Habel. Karena apa adik-adik? Karena persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan Yesus, tapi persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Nah, karena Kain iri hati sama Habel, dia sampai marah sekali. Dia kesel sekali sama Habel. Dia ajak adiknya pergi, lalu dia apain adik-adik? Dibunuh. Waduh, seram sekali adik-adik ya. Sifat iri hati bisa membuat mencelakakan orang lain. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik lagi untuk membaca di Yakobus 3 ayat 15 supaya adik-adik tahu kalau sikap-sikap seperti itu berasal dari mana. Yuk kita buka Yakobus 3 ayat 15. Sudah ketemu ayatnya adik-adik? Kita baca sama-sama ya. Yakobus 3 ayat 15. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Nah, adik-adik, udah jelas belum? Kata Tuhan Yesus, sifat iri hati, egois, sombong, suka berdusta, itu bukan datang dari surga. Tapi dari mana adik-adik? Dari iblis. Waduh, nah kalau sifat itu ada pada kita, berarti kita mengikuti siapa? Nah, benar adik-adik, kita mengikuti iblis. Nah, adik-adik, kalau kita mengikuti iblis, itu berarti kita melawan perintah Tuhan Yesus. Kalau adik-adik melawan perintah Tuhan Yesus, berarti adik-adik berbuat dosa. Adik-adik, di firman Tuhan dikatakan bahwa upah dosa itu adalah maut. Yuk kita baca firman Tuhan di Roma 6 ayat 23. Yuk adik-adik buka Alkitabnya ya. Kita baca sama-sama ya. Sudah ketemu ayatnya? Yuk kita baca sama-sama. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, adik-adik, tadi lihat kan, upah dosa adalah maut atau mati untuk selama-lamanya. Nah, adik-adik, karena itu kita memerlukan pengampunan dari Tuhan Yesus setiap saat. Karena kita tidak bisa menolong diri kita sendiri untuk keluar dari dosa, untuk keluar dari akibat dosa, yaitu maut. Nah, dari pengampunan yang Tuhan Yesus berikan, maka kita akan dipulihkan hubungannya dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib
untuk menebus kita, untuk menebus adik-adik, untuk menebus kakak, untuk menebus semua manusia, membuat kita bisa dekat dan punya hubungan baik dengan Tuhan Yesus, dan kita bisa menikmati kasih Tuhan. Nah, adik-adik, kalau adik-adik punya hidup yang melekat dengan Tuhan dan adik-adik terus minta pengurapan dari Roh Kudus, maka Tuhan Yesus akan memberikan hikmat kepada adik-adik seperti ada tertulis di Yakobus 3 dari ayat 17 sampai 18. Ayo kita buka lagi firman Tuhannya. Ayo, udah ketemu ayatnya adik-adik? Yakobus 3 ayat 17 sampai 18. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Nah, adik-adik, kalau adik-adik punya hati yang melekat sama Tuhan Yesus dan adik-adik terus minta pertolongan dari Roh Kudus, maka Tuhan akan memberikan hikmat yang dari surga kepada adik-adik, kepada kita semua. Kita akan jadi anak yang penurut, anak yang selalu membawa damai, anak yang tidak egois, anak yang tidak sombong. Semua sikap-sikap yang baik yang dari Tuhan Yesus akan ada pada kita. Kuncinya adalah punya hati yang melekat sama Tuhan Yesus dan menuruti semua perintah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang kamu ajak adik-adik lagi untuk melihat satu film animasi satu lagi. Adik-adik bisa lihat bagaimana seorang anak yang punya sifat egois, punya sifat mau menang sendiri. Yuk kita tonton filmnya ya adik-adik. Nah, Anak yang mau menang sendiri. Anak-anak, mari makan agar kita bisa bermain ke taman. Aku ingin duduk di samping ibu. Tidak, aku yang duduk di samping ibu. Giliran aku yang duduk di samping ibu. Kamu kan kemarin sudah. Ingat anak-anak, Selasa, Kamis, dan Sabtu, Royce duduk di samping ibu. Dan Lois pada hari lainnya. Kita sudah selesai makan. Bisa kita pergi ke taman sekarang? Ibu masih makan, Roy. Tapi, aku ingin pergi sekarang. Bisakah ibu berhenti makan? Kamu mau ibu kelaparan di saat kamu sedang bermain gembira di taman? Iya, bisa kita pergi sekarang? Nah, kamu tidak boleh egois. Biarkan ibu menyelesaikan makannya dahulu. Baiklah. Asik, aku suka taman. Ayo kita bermain, Lois. Tidak, aku ingin bermain ayunan. Bagaimana kalau kita bermain kena jaga? Setelah itu kita akan main ayunan. Oke. Kamu jaga. Nya. Kamu tidak bisa kejar aku. Hahaha, kena kau. Tapi aku belum lari. Itu karena kamu menggoda aku, bukannya lari. Sekarang kita bisa bermain ayunan? Tidak, ayo kita balapan sampai ke tiang gantung. Tapi ini giliran aku yang memilih permainan. Jika kamu tidak mau balapan ke tiang gantung, maka aku tidak mau bermain denganmu. Itu tidak adil. Kamu berbohong, Royce. Waktunya cemilan. Ibu punya 2 jenis keripik kentang, pedas dan range. Oh, aku mau yang range, dan aku mau yang pedas. Itu saja yang ada anak-anak, jangan minta yang lain, oke? Lois, aku ada ide. Ayo kita makan punya kamu bareng, nanti punyaku kita makan bareng juga. Jadi, bisa rasa dua-duanya. Oke, ide yang bagus. Itu enak sekali. Punyaku sudah habis. Bisa buka punyamu? Oh, tidak. Aku ingin membawa ke sekolah besok. Wah, yang kau pedulikan hanya kesenanganmu saja.
Kau buat orang lain sedih agar kau bisa bahagia. Kau egois, Royce. Kamu benar, aku hanya memikirkan apa yang aku inginkan. Ambillah, aku bagi untukmu, Lois. Kamu boleh ambil bagian yang paling besar. Itu bagus sekali. Ternyata kamu tidaklah egois, Royce. Nah, adik-adik, tadi sudah lihat kan bagaimana seorang anak yang bernama Royce. Dia maunya menang sendiri. Dia selalu bikin adiknya sedih. Tapi puji Tuhan ya adik-adik, Royce sadar kalau dia tidak boleh punya sifat egois sehingga adiknya jadi sayang kepada dia. Nah, adik-adik, maka itu setiap saat adik-adik harus minta pengampunan dari Tuhan Yesus kalau adik-adik berbuat dosa. Nah, kalau adik-adik selalu minta urapan Roh Kudus, selalu minta pertolongan Roh Kudus, maka Roh Kudus bisa mengubah adik-adik menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang mengikuti perintah Tuhan, anak yang menyenangkan hati Tuhan. Setiap hari adik-adik kalau berbuat dosa harus terus bilang, Tuhan Yesus ampuni saya ya. Tadi saya kesal sama mama saya. Tadi saya sebel sama adik saya. Nah, tapi tidak boleh dibuat lagi adik-adik. Nah, sekarang adik-adik sudah tahu ya, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita tidak boleh punya sikap apa tadi adik-adik? Iri hati, egois, sombong, dan berdusta. Karena semua itu dari iblis, benar. Dan kita harus selalu turut perintah Tuhan, selalu minta pertolongan Roh Kudus, selalu minta pengampunan Tuhan Yesus kalau kita berbuat dosa, supaya hubungan kita dengan Tuhan Yesus dekat dan Tuhan Yesus bisa membuat kita menjadi anak pendamai, penurut, tidak egois, tidak sombong, dan semua sikap-sikap yang baik yang Tuhan Yesus punya bisa Tuhan Yesus berikan kepada adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang sebelum kita berdoa, sebelum kita minta ampun sama Tuhan Yesus, sebelum kita menerima urapan, kakak mau kasih ayat hafalan untuk minggu ini. Ayat hafalannya dari Kisah Rasul 10 ayat 43b. Ayo adik-adik, kita buka Kisah Rasul 10 ayat 43b. Yuk adik-adik, sudah ketemu kan ayatnya? Kita baca dari Kisah Rasul 10 ayat 43b. Barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Sekali lagi adik-adik ya, ingat, hafalin ayat hafalan minggu ini dari Kisah Rasul 10 ayat 43b. Barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Oke adik-adik, kakak tunggu ya video ayat hafalannya. Nah, sekarang adik-adik, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Kita mau minta ampun pada Roh Kudus supaya Roh Kudus mengurapi kita. Mari adik-adik, sekarang lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa pada Tuhan Yesus. Kita mau minta ampun atas segala dosa kita supaya Roh Kudus mengurapi kita. Ikuti doa kakak ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih ya untuk firman-Mu pada hari ini. Biar Tuhan Yesus Engkau tolong kami
supaya kami dapat melakukan perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, ampuni kami ya, kalau kami suka iri hati, suka sombong, suka berdusta, suka egois, kami suka mendukakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ampuni kami ya. Roh Kudus, Engkau urapi kami. Mari adik-adik, angkat tanganmu. Mari Roh Kudus urapi setiap adik-adik yang mengikuti ibadah online hari ini Tuhan. Roh Kudus yang menjamah mereka, Roh Kudus yang penuhi mereka dengan kuasa-Mu yang dahsyat. Roh Kudus yang merubah mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang selalu menuruti perintah Tuhan. Mari Roh Kudus ya Rabashiki daralabasana, jamah setiap adik-adik kami Tuhan. Biar Roh Kudus Engkau yang selalu menyertai mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan adik-adik kami dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus Engkau yang menjaga, memelihara, melindungi mereka. Mari Roh Kudus Engkau yang menolong mereka Tuhan. Walaupun mereka masih kecil Tuhan, biar Roh Kudus Engkau jadikan mereka saksi-Mu yang hidup, supaya mereka dapat membawa keluarga mereka untuk takut akan Engkau. Bapa yang baik, pada hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk Opa Silas, untuk Oma Silas Tuhan. Biar Roh Kudus Engkau yang menjaga mereka berdua dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, Engkau juga menjaga teman-teman kami dimanapun mereka berada. Biar Engkau terus yang menjaga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari adik-adik tetap angkat tanganmu. Kita mau menerima berkat dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap adik-adik, berkati papa mamanya, berkati semua anak-anak Tuhan. Biar Roh Kudus Engkau yang selalu berada bersama mereka. Berkat Tuhan mengikuti setiap adik-adik kami, setiap mama papa, setiap keluarga adik-adik kami, dan setiap kami kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan Yesus yang memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang ibadah kita sudah selesai. Nah, kakak tunggu ya video ayat hafalannya dan video kesaksian pujiannya. Nah, sampai ketemu di ibadah anak online minggu depan. Shalom.